Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri, dan sekaligus akan memprediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode besok malam 28 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana yang lagi menyiapkan baju yang sudah beres untuk dipakai sama Fitri untuk lomba pengajian. Tiba-tiba di rumah si Lipia teriak-teriak memanggil-manggil Nana. Dan di sana juga Nana juga menghampiri ke sana turun. Lalu di sana dia mengatakan bahwa kamu telah menggoda lagi suami saya. Dia juga di sana keluarga Dewa Buana semua kumpul, dan Nana juga sangat kaget dia dituduh meng-SMS sama si Brokoko Kroni. Lalu di sini juga si Lipia juga masih ngotot ngomong gak karuan kepada Nana. Dan di sana juga dibantu oleh ibunya yaitu Bu Farah. Dia ngomong itulah katanya, ini pekerjaan Nana yang sudah tidak aturan lagi. Bagaimana mau punya anak, kata Bu Farah. Lalu di sana Dewa juga ngomong sama Bu Farah, dan Dewa juga ngomong sama Nana, coba jelaskan bagaimana ceritanya Nah bisa gini, kata Dewa ke Nana. Tapi Nana juga di sana ngomong ya bagaimana yang harus dijelaskan Mas, saya bingung, kata Nana. Jawab Nana kepada suaminya Dewa. Lalu di sana Nana juga bingung, dia tetap kekeh disangka dia ngeganggu suaminya Lipia. Lalu di sisi lain terdengarlah oleh Fasya. Dan di sana juga nggak lama kemudian Fasya juga langsung datang ke keluarga Dewa Buana ke sana. Dia langsung ke sana, kenapa Nana dimarahin sama keluarga Dewa Buana dan Lipia, Bu Lipia memarahin Nana. Dan di sana juga Fasya juga datang, dan di sana lagi-lagi Fasya yang menolong Nana. Lalu di sana Fasya ngomong, itu HP siapa, kata Fasya ke si Brokoko Kroni. Saya akan menjelaskan semuanya, kata Fasya. Lalu di sana juga Dewa juga ngomong, coba jelaskan Fasya, kata Dewa ke Fasya. Itu HP saya Pak Dewa, saya ketinggalan di meja. Itu kan sama HP-nya sama HP Bu Nana, kata Fasya ke Pak Dewa. Lalu Bu Nana juga mencari HP-nya ke kamar, langsung dia mencari HP-nya. Dan di sana juga alhamdulillah HP dia itu ada di bawah bantalnya. Lalu di sana juga alhamdulillah HP-nya ketemu, dan di sana langsung dibawa ke ruang tamu yang lagi cekcok tadi. Ada semua keluarga Dewa Buana ada di sana. Lalu dia di sana ngomong sama Dewa sama keluarga di sana, Bu Farah, dan ini HP saya Mas, kata Nana ke Dewa. Lalu di sana di sisi lain si Brokoko Kroni udah salah tingkah. Saya mampus, kata dia sendiri. Lalu di sana juga udah ketahuan gitu. Di sana si Brokoko Kroni kena tonjok lagi, kena pukul sama Dewa. Lalu si Brokoko Kroni digusur keluar, ditarik dan dibantingkan di luar di halaman, suruh pergi. Tapi di sana keluarga Dewa Buana semua keluar. Si Brokoko Kroni di sana minta ampun dan minta maaf kepada Dewa. Saya ngaku salah, tapi di sana Dewa sudah habis kesabaran. Tiba-tiba keluarga Dewa Buana juga datang lagi keluar, dan si Lipia juga istrinya langsung memegang suaminya supaya jangan pergi. Lalu di sisi lain Nana juga memegang suaminya karena dia emosinya sudah geram banget kepada si Brokoko Kroni. Lalu di sana juga si antagonis Bu Farah, orang tua yang nggak tahu aturan, yang nggak tahu etikat. Dia mau memisahkan anaknya yaitu Dewa sama Nana. Dia ngomong, nah di sana juga Neratu ngomong sama si Brokoko Kroni, itu makanya kalau jadi orang jangan jahat, kata Neratu kepada si Brokoko Kroni. Lalu si Brokoko Kroni juga ditinggalin ke rumah, dan di rumah di situ Lipia lari menghampiri Dewa, dan dia sujud-sujud di kakinya minta maaf, jangan sampai diusir suami saya, kata Lipia.
Lalu di sana juga nggak didengar sama Dewa. Nana juga nggak bisa ngomong lagi. Tiba-tiba pas Dewa mau pergi ditinggalin, tiba-tiba si Livia ngagoler pingsan di sana, dan di sana juga gempur lagi. Dia kaget si Livia pingsan di sana. Lalu Nana juga yang menolongnya. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia sileud ateul, si terbuka kenyos, si kadal kulit banget. Dia lagi naik mobil taksi, dia lagi membuka foto Pasha yang kecil. Lalu dia terbuka, tiba-tiba mobil taksinya itu mau tabrakan. Lalu di sana untung supirnya dengan sigap, dia langsung dibantingkan setir, lalu berhentilah mobil itu. Lalu si Alia sileud ateul juga, dia turun dari taksi. Udah Pak, saya turun di sini aja. Dasar itu karma, pas dia masih aja mengakalin itu foto kecil yang mau dibuka, tiba-tiba ada orang lari nabrak dia, dan kalung itu jatuhlah ke jalan raya. Pas dia mau diambil, dia nggak tengok kiri tengok kanan, tiba-tiba mobil dari depan kencang, terjadilah si Alia sileud ateul ketumbur sama mobil itu sampai mental jauh, dan dia di sana keadaan kritis dan pingsan. Lalu di sana terlihat di video ini si Alia sileud ateul kena karmanya, ngagoler di jalan aspal karena ketumbur sama mobil tadi, mobil tabrak lari. Lalu di sana juga orang-orang di sana membantuin si Alia sileud ateul, dan di sana masyarakat di sana dia nyetop mobil, tidak ada yang mau berhenti untuk membawa si Alia sileud ateul. Lalu di sisi lain si Alia sileud ateul sudah dibawa ke rumah sakit. Di sana kemarin Clara datang lagi ke Jakarta. Pas dia mau jalan, dia nemu kalung yang dibawa si Alia sileud ateul tadi. Dan di sana dia melihatin kalung itu sangat bagus bener kalung itu. Lalu tiba-tiba ada serombongan Pak polisi datang ke TKP kejadian yang tabrak lari, dan di sana ada Clara yang lagi pegang kalung. Lalu di sana juga Clara juga ngomong sama Pak polisi, saya cuma nemu ini, saya baru datang, kata Clara ke Bapak polisi tadi itu. Lalu sekarang kalung itu ada di tangannya polisi. Lalu di sisi lain si Alia sileud ateul yang sudah sampai ke rumah sakit, di sana yang menolongnya yang ngasihkan barang-barang si Alia sileud ateul semuanya. Kalau ada yang perlu dihubungi keluarganya. Lalu di sisi lain Pasha yang lagi diomongin sama Neratu ngomong sama Pasha, terima kasih Pasha, kamu sudah memecahkan masalah, sudah membongkar siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan di sana juga di sisi lain si antagonis ya Bu Farah, orang tua apa itu mau misahkan anaknya supaya pisah sama Nana. Dia ngomong itu mungkin akal-akalan Pasha aja, kata Bu Farah orang tuanya Dewa. Lalu di sana juga Pasha akan membongkar masalah dan rahasia Bu Farah akan memisahkan Dewa sama Nana. Tapi dia pikir lagi ini nggak benar, kata Pasha. Lalu di sana juga Pasha menerima SMS, dia si Alia sileud ateul kecelakaan dari ibunya SMS. Dan di sana juga Pasha juga pamitan sama Neratu. Lalu Neratu juga mengizinkan Pasha, ya udah hati-hati, kata Neratu kepada Pasha. Lalu singkat cerita Pasha juga udah sampai ke rumah sakit dan dia nanyain ke suster. Dan di sana suster juga bilang nomor rumah sakitnya, dan singkat cerita Pasha juga masuk ke ruang rawatnya si Alia sileud ateul. Lalu di sini si Alia sileud ateul baru satu kena karmanya, dia ketabrak mobil. Lalu di sana Pasha juga ngobrol sama si Alia sileud ateul. Tiba-tiba dia ada telepon. Dia nerima telepon dari Dewa. Lalu di sana juga ngomong, saya baru aja kecelakaan Pak Dewa, kata si Alia sileud ateul. Pokoknya Pak Dewa kesini aja, tengok saya di sini, kata si Alia sileud ateul. Lalu jawab Pak Dewa di sana, pokoknya saya tidak akan ke sana. Kamu urus aja administrasinya, saya yang nanggung, nanti kantor yang bayar, kata Dewa kepada si Alia sileud ateul. Saya itu bukan apa-apanya kamu, kata Dewa kepada si Alia sileud ateul. Lalu di sana juga si Alia sileud ateul ngomong ke sama Pasha, ya bagaimana katanya tuh bos Pak Dewa kok bisa gitu sama saya, kata si Alia sileud ateul ke Pasha.
Lalu di sana juga Pasha juga sangat geram kepada si Alia Silatel. Ya kamu itu siapanya Pak Dewa, kata Pasha. Dia itu sudah punya istri dan kamu bukan istrinya, bukan apa-apa kok kamu kayak gitu, kata Pasha kepada si Alia si Hileud Atel. Lalu di sana juga terjadilah cekcok antara Pasha sama si Alia si Hileud Atel. Dan di sana si Alia si Hileud Atel si teboga kakeknya si kanal kulit banget masih dia nyorocos, dan di sana ditinggalinlah sama Pasha keluar pulang. Lalu di sana dia tinggal sendirian. Pasha pulang. Di sana dia pas Pasha pulang dia kumat lagi, kepalanya sakit, dan di sana kejadianlah dia kumat lagi, dan dia di sana suster juga datang ke kamarnya si Alia si Hileud Atel. Lalu di sana juga si Alia si Hileud Atel dirawat lagi karena dia kumat lagi kepalanya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Kelvin yang lagi bawa mobil, tiba-tiba dia kejar-kejaran sama mobil yang merah. Dan di sana si Kelvin juga dia menghadang mobil merah itu di depannya dan dia turun. Lalu dia menggedor pintu itu. Pas dia keluar, dia yang keluar itu adalah kembarannya Claudia. Dia kaget dan terkejut bahwa yang keluar Claudia, padahal itu bukan Claudia, itu Clara, kembarannya Claudia. Lalu singkat cerita, Clara juga diajak makan malam, dia ngobrol. Di sana dia si Kelvin akan memanfaatkan Claudia untuk bantu balas dendam kepada Dewa. Tapi Clara dia nggak mau, biarin yang sudah-sudah, kata Clara. Dan juga saya supaya kakak saya tenang di alamnya, kata Clara ke si Kelvin. Dan di sana juga Kelvin juga dia sangat menyesal kemarahan Claudia tidak bisa dibawa kerjasama untuk menghancurkan Dewa Buana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana yang lagi mau tidur, dia lagi merayu Dewa supaya diizinin dia mau melihat Fitri yang mau lomba ngaji. Dan di sana juga Dewa keke tidak ngizinin Nana pergi kemana-mana. Lalu di sana juga Nana duduk dan dia masih merayu Dewa supaya ngizinin dia. Lalu tiba-tiba sekali lagi dia ngomong, dia ngerayu Dewa. Pas Dewa mau bangun, mau duduk, dia ngeplos itu duduknya, dia jatuhlah dari ranjang dan ngaringkuk di bawah, jatuh. Lalu di sana Nana juga kaget sambil tertawa melihat suaminya jatuh dari ranjang. Lalu di sana juga Nana juga masih keke, dia sambil tersenyum sambil tertawa, dia merayu suaminya yaitu Dewa untuk ngizinin dia untuk melihat Fitri lomba ngaji. Tapi di sana juga Dewa tetap keke tidak ngizinin Nana untuk pergi kemana-mana. Soalnya jaga kesehatan kamu istriku, kata Dewa. Nah itulah ulasan sekaligus prediksi untuk besok malam 28 April 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sekarang Mimin pamit. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol, pasti balelol. Dan juga bila mana ada suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.